Halo rekan-rekan guru kimia yang sedang persiapkan UP PPG. Di sini saya akan sedikit berbagi soal dan pembahasan UP PPG. Jangan lupa klik subscribe dan like. Langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Soal nomor 1. Ada dua jenis asam amino, ada yang polar dan non-polar. Asam amino yang jika terion membentuk ion negatif adalah jawabannya valin dan asam glutamat. Karena gugus karboksilat akan menghasilkan ion negatif ketika mengalami ionisasi. Ion H+-nya akan terlepas. Soal nomor 2. Diketahui pada volume 4 liter, gas NaCl akan terurai menjadi NO dan Cl2. Pada kesetimbangan pertama terdapat 0,8 mol NaCl, 0,4 mol NO, dan 0,2 mol Cl2. Karena perubahan suhu, jika pada akhir terdapat 0,15 NaCl, berapa konsentrasi NO? Langkah pertama kita tuliskan persamaan reaksi. Jangan lupa mol awal reaksi setimbang. Kemudian pada keadaan setimbang 0,15 molar NaCl diubah menjadi bentuk mol yaitu 0,6 mol. Sehingga yang bereaksi sebanyak 0,2 mol menggunakan tanda minus karena dia di sebelah kiri, reaksi bergeser ke kanan. Maka sebelah kanan tandanya plus karena gesernya ke kanan. Kita dapatkan mol NO pada keadaan setimbang 0,6 mol. Kemudian karena ditanyakan konsentrasi maka diubah ke dalam bentuk konsentrasi. Jawabannya 0,15 molar. Soal nomor 3 itu soal tentang sel volta. Ada PB, kemudian ada PB dan X yang bereaksi redoks. Berapa nilai setengah sel dari X? Terjawab, E sel itu kan E reduksi dikurangi E oksidasi. Maka dari soal bisa kita dapatkan nilai E sel X yaitu sebesar minus 2,37 volt. Soal nomor 4 itu perubahan manosa menjadi manitol, itu termasuk reaksi apa dan menggunakan reagen apa atau katalis apa? Jawabnya, perubahan manosa menjadi manitol itu proses reduksi dan menggunakan hidrogen serta katalis logam Ni atau menggunakan proses enzimatis. Contoh lain reduksi monosakarida itu ada glukosa menjadi sorbitol, manosa menjadi manitol, fruktosa menjadi manitol dan sorbitol. Kemudian gliseraldehid menjadi gliserol. Soal nomor 5. Air sumur mengandung nitrat. Analisisnya menggunakan apa? Jawabnya menggunakan asam sulfat dan ferrosulfat. Ferrosulfat itu bereaksi dengan larutan nitrat dalam keadaan asam. Di sini menggunakan asam sulfat. Ion nitrat akan tereduksi menjadi NO dan kelebihan Fe2+ akan menjadi kompleks FeNO2+ yang berwarna coklat dan tidak stabil. Soal nomor 6, bagaimana membedakan alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier? Yang kita gunakan adalah reagen Lucas ditambah 5 tetes sampel dan ditunggu menjadi keruh selama kurang lebih 2 menit. Soal nomor 7 itu soal persamaan redoks biasa. Jadi langkah pertama kita setarakan terlebih dahulu. Setelah setara kita bandingkan perbandingan koefisien dengan mol. Cukup mudah. Soal nomor 8 itu soal tentang sifat koligatif, yaitu kenaikan titik didih. Semua data diketahui. Yang ditanyakan itu senyawanya apa? Maka langkah pertama kita cari I-nya atau Van Hoff-nya.
I-nya diketahui 4. Maka senyawa yang mungkin itu AlBr3 karena terion menjadi Al3+ dan 3Br-. Jumlah ionnya 4. Soal nomor 9 ditanyakan massa amonia di dalam urea jika massa ureanya 120 kg. Kita gunakan perbandingan mol. Langkah pertama, tuliskan persamaan reaksi. Di soal itu tidak dituliskan. Kemudian cari mol dari ureanya. Setelah cari mol urea, kita cari mol amonia dari perbandingan koefisien. Maka kita dapatkan mol amonia 4 kmol. Masanya 68 kg. Nomor 10, media yang digunakan untuk menjelaskan bentuk molekul dalam pembelajaran yang tepat, kecuali gunakan poster, karena poster itu kan 2 dimensi. 11. Soal mengenai pengendapan KSP. Nah, KSP 2 senyawa diketahui, maka kita cari Qc-nya. Qc lebih besar dari KSP itu mengendap. Kalau Qc lebih kecil dari KSP itu belum mengendap. Maka gelas B itu mengendap, gelas A belum mengendap. Dilihat dari nilai KSP-nya. Soal nomor 12 masih tentang KSP. Diketahui KSP-nya, tentukan pH-nya. Maka dari hasil perhitungan, pertama kita cari nilai kelarutannya. Setelah kelarutan ketemu, kita cari konsentrasi OH-. OH- itu sama dengan 3 dikali S. 3 kali S. Kemudian, setelah kita masukkan nilai S-nya, kita dapatkan nilai POH dengan minus log OH-. Ketemu nilai pH. Dari hasil perhitungan tidak ada jawaban, maka pilih saja yang mendekati. Soal nomor 13 yang tanyakan materi esensial di dalam pembelajaran senyawa hidrokarbon, kecuali. Kalau menurut saya, pengecualinya adalah bilangan oktan, karena bukan materi esensial di dalam pembelajaran senyawa hidrokarbon. Soal nomor 14, berikut ini pernyataan yang benar jika X nomor atom 13 dengan Y nomor atom 18. Maka jawaban yang paling tepat adalah afinitas X itu lebih besar dari afinitas Y. Nomor 15, perbedaan sifat elektrolisis H2S dan H2SO4 yang dapat diamati. Ini soal yang mudah. H2SO4 menyala lebih terang dari lampu H2S karena H2SO4 itu elektrolit kuat. Soal nomor 16. Tekanan osmotik fruktosa 12 kali lebih besar dari tekanan osmotik MnSO4. Mr keduanya diketahui, tentukan massa MnSO4. Jika massa fruktosa diketahui, maka kita gunakan persamaan Pi sama dengan MrTI. Pi fruktosa sama dengan 12-nya Pi MnSO4. R dan T-nya bisa saling dihilangkan. Kemudian I fruktosa itu 0 karena dia non elektrolit, sedangkan MnSO4 itu sama dengan 2. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai MnSO4 dari konsentrasi, kita cari mol dan kita ketemu massa MnSO4. Soal nomor 17, digambarkan monomer. Yang ditanyakan adalah polimernya apa? Kalau bentuk monomer seperti ini adalah vinil cyanida, maka polimernya poliakrilat. Soal nomor 18, titrasi amonium hidroksida dan HCl. Tentukan pH-nya. Maka kita langkah pertama harus menuliskan persamaan reaksinya. Setelah dituliskan persamaan reaksinya, kita dapatkan mol kondisi akhir, yang sisa adalah HCl. Maka langsung dari mol HCl kita cari
konsentrasi HCl dibagi dengan volume total. Kemudian kita dapatkan nilai konsentrasi H+. Dari konsentrasi H+, kita dapatkan nilai pH. pH-nya 3 - log 4. Nomor 19. Cuplikan mengandung ZNS. Persen Zn 32,5%. Tentukan persen ZNS. Gunakan persamaan dalam menghitung kadar. Persen Zn sama dengan jumlah Zn dikali AR Zn dibagi MR ZNS dikali dengan persen ZNS. Dari hasil perhitungan kita dapatkan nilai 48,5%. Soal nomor 20, analisis komposisi semen menggunakan instrumen. Jawaban yang paling tepat itu menggunakan X-ray. Soal nomor 21, diketahui ion Te dengan massa dan muatan, kemudian diketahui konfigurasi elektronnya. Yang ditanyakan jumlah neutron. Dari konfigurasi elektron kita bisa mendapatkan konfigurasi elektron unsur Te. Maka dari situ kita bisa mengetahui jumlah neutronnya. Soal nomor 22, tata nama ion kompleks Na2PtCl4NO. Maka kita pecah dulu. Jadi Na plus banyak 2 dan PtCl4NO-nya bermuatan 2 minus, sehingga Cl itu muatan min 1 sedangkan NO 0, sehingga PT bermuatan plus 2. Maka namanya natrium tetrakloromononitroplatinat 2. Soal nomor 23. Ditanyakan reaksi transestrifikasi. Maka jawabannya adalah minyak nabati ditambah dengan KOH dan metanol. Bisa juga menggunakan NaOH. Di pilihan adanya KOH. Soal nomor 24, reaksi estrifikasi asam asetat ditambah isopropil alkohol. Maka dari persamaan reaksi estrifikasi kita dapatkan esternya isopropil asetat. Soal nomor 25, menentukan campuran yang dapat digunakan sebagai larutan penyangga jika konsentrasi dan volume dari asam, basa, atau garam diketahui. Prinsipnya, larutan penyangga itu tersusun atas asam lemah dengan basa konjugasinya, basa lemah dengan asam konjugasinya. Penyangga asam dari asam lemah dan garamnya atau asam lemah bereaksi dengan basa kuat. Syaratnya basa kuatnya harus habis. Kalau penyangga basa itu basa lemah dan garamnya atau basa lemah dan asam kuat. Asam kuatnya harus habis. Soal nomor 26, diketahui persamaan reaksi. Di sini dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Maka jawabannya adalah eliminasi bimolekuler. Eliminasi E2, reaksi berlangsung dalam satu tahap. Nukleofil OH- itu menyerang H, bukan C yang mengikat Br. Soal nomor 27, P3K yang harus dilakukan jika terjadi luka bakar, kecuali menggunakan air es. Nomor 28, konfigurasi elektron ion vanadium 3+ diketahui. Yang ditanyakan konfigurasi elektron atom V. Cukup mudah. Soal nomor 29 itu tentang momen dipol untuk senyawa nonpolar. Soal nomor 30, pernyataan yang benar tentang SO2 dengan SO3. Jawaban yang tepat, jumlah ikatan kovalen koordinasi SO3 itu lebih banyak dibandingkan SO2. Soal nomor 31, dari data hasil eksperimen tentang laju reaksi, yang ditanyakan adalah nilai K. Maka
kita cari order reaksinya, kemudian baru dicari nilai K, konstanta laju reaksi. Di soal ini kita dapatkan nilai K-nya 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Soal nomor 32. Molaritas glukosa 0,2 molal. Jika massa jenisnya 1,295 kg per liter, berapa molaritasnya? Perlu diingat bahwa molaritas itu mol zat terlarut per liter. Molaritas mol zat terlarut per kilogram pelarut. Sedangkan densitas itu massa larutan dibagi volume larutan. Dari hasil perhitungan kita dapatkan molaritas glukosa 0,25 molar. Soal nomor 33. Diketahui nilai pH-nya 3 minus log 2. Massa diketahui, volume diketahui, ditanyakan derajat ionisasi. Dari pH kita dapatkan nilai konsentrasi H+. Dari massa dan volume kita mendapatkan konsentrasi, maka kita gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali M. Sehingga alfanya dapat kita ketahui 0,01. Soal nomor 34 ditanyakan mengenai perbedaan sifat alkohol dan eter. Jawabnya, alkohol itu memiliki ikatan hidrogen, sedangkan eter tidak memiliki. Soal nomor 35, aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya tentang prinsip dialisis darah. Jawabnya, ion-ion melewati membran semi-permeabel, tetapi koloid tidak. Koloid itu darahnya tidak melewati. Soal nomor 36 tentang reverse osmotic. Prinsipnya apa? Molekul air dapat melewati membran, tetapi ionnya tidak dapat. Soal nomor 37 itu tidak berbeda jauh. Prinsip desalinasi air laut itu menggunakan reverse osmosis. Soal nomor 38, delta H reaksi NaOH jika diketahui massa, kalor jenis air, dan suhu, serta massa NaOH. Maka kita gunakan rumus delta H sama dengan Mc delta T. Jangan lupa yang ditanyakan delta H untuk 1 mol, maka harus dibagi dengan mol NaOH. Soal nomor 39, ditanyakan pH dari suatu titrasi. Terdapat kurva titrasi asam basa. Maka bisa kita dapatkan nilai konsentrasi H+. Dari H+, kita dapat menentukan nilai pH-nya. pH-nya 3 min log 4. 3 minus 2 log 2. Nilai log 2 itu 0,3, maka pH-nya 2,4. Soal nomor 40, bagaimana cara membedakan ion Na+ dengan logam Na? Kalau logam Na ditambahkan dengan H2O, dia akan bereaksi sangat eksplosif membentuk NaOH. Sedangkan ion Na+ itu tidak bereaksi dengan air. Soal nomor 41, pertanyaan mengenai energi ikatan HCl. Jika diketahui data energi ikatan yang lain. Cukup mudah, jawaban di soal itu plus 430 kJ. Prinsipnya delta H sama dengan jumlah energi pemutusan sebelah kiri dikurangi jumlah energi pengikatan sebelah kanan. Soal nomor 42, pernyataan yang benar tentang bentuk dan sifat molekul. SF4 dari bentuk molekulnya adalah sisau, sedangkan XeF4 itu square planar. Maka SF4-nya polar, bentuk tidak simetris, elektron tidak merata tersebarnya. Sedangkan XeF4 itu senyawa non polar karena bentuknya
simetris. Soal nomor 43. Ada siswa main HP di kelas. Tindakan guru yang tepat adalah pastinya tidak menghukum, tapi harus memberikan peringatan dulu. Soal nomor 44. Jika ada anak kesulitan menentukan cita-cita, maka tindakan guru, intinya guru harus memberikan saran dan juga memberikan pertimbangan terhadap anak untuk menentukan cita-cita. Soal nomor 45. Jika Anda mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, tindakan yang harus dilakukan adalah harus menerima dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Soal nomor 46. Jika memiliki masalah keluarga di sekolah dan di masyarakat, tindakan apa yang harus dilakukan oleh guru, yaitu tetap mengajar dengan senang hati. Soal nomor 47. Guru prima. Ini kita lupa soalnya karena panjang, serta jawabannya juga panjang. Soal nomor 48. Yang bukan materi prasyarat hidrolisis. Jawabannya itu koligatif, karena tidak ada hubungannya hidrolisis. Prasyaratnya itu reaksi asam basa, kemudian menghitung pH. Soal nomor 49. Setelah melakukan strategi pembelajaran, apa yang harus dilakukan? Jawabannya membuat media pembelajaran. Ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam RPP. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang menyenangkan adalah siswa senang dan betah di kelas. Soal nomor 51. Soal mengenai keberagaman agama dan keyakinan di sekolah, sikap guru. Jawabannya panjang-panjang. Pastinya harus memberikan contoh toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Soal nomor 52. Soal mengenai siswa yang berselisih dengan salah satu guru. Siswa curhat, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh guru adalah nomor 53. Contoh pembelajaran kontekstual yang dilakukan guru seperti, ini jawabannya banyak dan panjang-panjang. Nomor 54, soal mengenai penilaian yang kurang dari KKM, ada tabel hasil evaluasi. Tindakan guru setelah melihat hasil evaluasi tersebut adalah. Demikian soal dan pembahasan yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat dan membantu untuk lulus UP. Terima kasih untuk teman-teman PPG dalam jabatan Angkatan 5 kelas Kimia Untirta. Untuk yang sedang persiapkan UP PPG, tetap semangat dan rajin berlatih soal. Jangan lupa subscribe dan like-nya.